Elshinta News and Talk. Gubernur Jawa Tengah melakukan pengecekan jalan-jalan di Pantura, khususnya di kawasan Demak Semarang yang terkena banjirop yang menggenangi sejumlah jalur Pantura tersebut menyebabkan kerusakan. Ganjar pun mengatakan sudah ada bantuan dari pemerintah pusat pada bulan Juli mendatang. Apa yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah dalam menangani kerusakan jalan di Provinsi Jawa Tengah? Kita jumpai pengamat kebijakan publik dari STI Semarang, Pujo Rahayu Risang. Elshinta News and Talk. Pak Pujo, ini yang harus dijadikan catatan atau langkah untuk perbaikan jalan di Jawa Tengah ini apa, Pak? Pertama, itu mesti harus dilakukan kayak komunikasi publik dulu. Jadi masyarakat paham betul bahwa jalan itu ada 3 kategori. Ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota. Memang di jalan kabupaten kota itu paling banyak dibanding jalan provinsi atau jalan nasional di masing-masing daerah. Nah ini kan harus perhatiannya harus lebih ekstra ya. Terus yang kedua, memang persoalan jalan itu karena dipakai, barang dipakai itu pasti kan ada penurunan kualitas juga barang tentu. Jadi kalau menurut saya ya biasanya kita itu membangun ya tetapi merawat kurang. Nah ini juga problem juga. Jadi kalau menurut saya nanti sosialisasinya lebih ke merawat ya. Karena ada anggaran untuk merawat juga. Jadi selama ini kan hampir dominasinya ke pembangunan. Setelah itu selesai, anggapannya selesai. Tapi ternyata tidak kalah penting adalah perawatan. Jadi begitu. Yang sebelumnya tadi ada komunikasi publik dengan masyarakat, pahamkan betul bahwa jalan itu 3 kategori tadi itu. Jadi tidak bisa semua dibebankan ke provinsi atau lagi ke pusat dan sebagainya. Itu kalau menurut saya prolognya itu, Mas. Berarti ini ya Pak ya, harus lebih dibesarkan mungkin di biaya perawatan juga, ini harus dijadikan fokus juga ya Pak. Ya betul, karena kan selama ini bisa nanti ada wawancara kepada yang mengelola anggaran katakanlah itu jomplang, Mas. Jadi bangunnya ya besar, katakanlah ya memang besar, tapi perawatannya itu tidak diikuti. Lah ini kan juga problem. Padahal perawatan justru harus kontinu, namanya aja perawatan. Jadi jangan begitu ada jalan lubang sedikit bisa ditutup. Nah, selama ini kan sampai rusak total baru ribut lah katakanlah begitu. Jadi kalau menurut saya kalau di jalan kabupaten kota itu kan bisa dilibatkan masing-masing yang lewat kecamatan, katakanlah kalau lubang-lubang sedikit itu cepat-cepat ditutup dan sebagainya. Dan kalau menurut saya jadi tidak partisipasi masyarakat, partisipasi publik itu harus dikelola dengan sedemikian rupa dengan harapan ada feedback. Feedbacknya adalah partisipasi. Jadi kebijakan publik akan berhasil ketika ada feedback yang positif. Jadi percuma kalau bangun dengan biaya yang relatif besar, tetapi perawatannya tidak kontinu dan publik juga tidak dilibatkan dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya masyarakat tidak bisa kalau hanya pemerintah ke pondal-pondal, Mas. Ya kalau hanya pemerintah pondal-pondal, jadi harus melibatkan masyarakat. Nah, karena melibatkan masyarakat kalau menurut saya itu tanggung jawabnya di jalan kabupaten kota itu. Ya, kabupaten kota antar kecamatan terutama ya, antar kecamatan. Tapi kalau antar kabupaten kan itu kan jalan provinsi. Nah, menurut saya begitu. Jadi di perawatan kuncinya dan apa? Ya konsekuen. Bila perlu membangunnya itu tidak terlalu misalnya jangan dominasi lah. Harus ada perbandingan yang fair antara membangun jalan dengan merawat. Lah ini kan budaya kita kan salah satu keunikan budaya kita kan merawat itu. Coba bangunan-bangunan di mana saja yang fisik itu kan bangun itu diresmikan sebulan 2 bulan terus menurun karena perawatannya yang tidak dibiayai dengan sebagaimana mestinya dan masyarakat dilibatkan. Nah, kalau untuk jalan kabupaten kota itu akan lebih mudah karena dia kan biasanya antar kecamatan. Berarti ini ya Pak, tadi Bapak menyebutkan 1 bulan 2 bulan udah rusak, ini pasti juga ada faktor lain kan Pak? Mungkin ada ketidaksesuaian spesifikasi juga kan Pak?
faktor lain sudah barang tentu itu kan ya mental kita semakin lama semakin mestinya hilang. Jadi kalau misalnya dari anggaran 100% hanya dikerjakan 60%, yang 40% itu ya ada penyimpangan, ada dan sebagainya. Nah itu kalau menurut saya ya kalau misalnya partisipasi masyarakat itu ada kan di pelang-pelang itu kan ada dengan biaya sekian habis masa kerja sekian itu kan ada di pelang-pelang itu kan. Nah itu kan keterbukaan informasi publik. Jadi kalau menurut saya itu juga perlu dikritisi. Jadi kan ada anggaran sekian, kan mesti ada APBN atau APBD 2 atau APBD 1 dengan jumlah sekian, panjang jalan sekian, itu kan pasti ada. Nah kalau menurut saya, ya karena itu uang kita, uang rakyat, ya rakyat jangan asuh, jangan tidak peduli begitu Mas. Berarti yang dimaksud tanggung jawab masyarakat ini lebih ke pengawasan dan juga pengkritisan ya Pak ya, kritis ya? Iya, karena yang memakai dia, yang menggunakan dia untuk kepentingan dia, membuka perekonomian dan sebagainya kan mereka. Jadi kalau menurut saya, ini kalau menurut saya, camat ya sebagai kepala wilayah itu mestinya mengumpulkan kepala desa atau lurah atau tokoh-tokoh masyarakatnya dilibatkan bahwa ini jalan kita dibangun oleh uang kita untuk kepentingan kita, maka kita juga harus ikut merawat. Paling tidak ketika ada lubang-lubang kecil yang bisa ditangani oleh masyarakat ya ditangani. Kalau nunggu APBD itu harus direncanakan dan biasanya itu sudah rusak baru diupayakan. Itu kan akhirnya kan biayanya lebih besar. Ya biayanya lebih besar dan sempat masyarakat pengguna jalan itu sempat menikmati jalan rusak. Kan rata-rata begitu. Kalau sudah payah, sudah rusak banget, akhirnya apa? Mereka bisa partisipasi nanam pisang di tengah jalan, itu kan partisipasi. Cuma partisipasinya tertib. Itu sudah partisipasi, cuma partisipasi yang tidak kita harapkan. Jadi kebijakan publik itu malah menurut saya ya jadi tidak berhasil. Manakala ada jalan yang sampai ditanami atau mancingnya itu kan viral. Nah, yang kedua, medsos itu kan untuk hal-hal yang positif itu. Jadi sekarang viral. Kalau menurut saya ini juga bisa di-create sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa. Kekuatan media sosial itu, menurut saya kekuatan media sosial itu sangat luar biasa. Jadi dengan media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Begitu ada jalan rusak, ya otomatis gerak mereka dilaporkan atau apalah, yang penting ada respon dari masyarakat. Jadi gitu Mas. Berarti ini ya Pak ya, dari diharapkannya itu memang dari awal mungkin muncul kerusakan atau dari awal pembangunan itu sudah diawasi ya, bukan baru rusak banget baru protes besar-besaran begitu. Betul. Nanti akhirnya biayanya besar itu karena fondasinya itu sudah rusak, material yang dibutuhkan jauh lebih besar volumenya dan sebagainya. Masa kerja juga butuh waktu yang lama. Tapi kalau misalnya itu kalau kita mau contoh ya itu jalan tol itu. Ya kita tidak bisa head to head dengan jalan tol. Tapi paling tidak jalan tol itu kan bahkan tidak rusak pun masih nyaman pun dikeruk lagi. Lah ini karena mereka lain, karena dia kan berbayar. Iya, swasta. Jadi tidak seperti jalan tol oke lah. Tapi paling tidak ini jalan kabupaten ya. Kalau jalan kabupaten, karena jalan kabupaten itu paling banyak. Nah kalau jalan kabupaten kalau menurut saya di masing-masing kecamatan itu ya responsif. Begitu ada lubang itu adukan semen apalah, yang penting jangan sampai merembet. Soalnya kalau begitu lubang sedikit kena hujan itu kemana-mana Mas. Jadi kalau menurut saya ya mumpung belum kemana-mana itu jadi partisipasi publik diperlukan. Tidak bisa pemerintah sendirian itu tidak bisa. Tidak nyanda kalau menurut saya. Jadi harus partisipasi, gotong royong. Lah ini falsafah kita, gotong royong kan. Itu jalan kita. Jadi di depan rumah saya misalnya katakanlah itu, ya itu kita harus ya memang yang jalan itu orang lain. Tapi paling tidak ini milik kita, harus dirawat. Lah ini perlu ada pemahaman semacam itu. Tapi kalau yang di ini Pak, yang di Jalan Pantura ini kan kebanyakan rob itu ya Pak ya, penyebab utamanya. Nah itu
kalau dilihat-lihat kan masih banyak kerusakan. Apakah ini penyebab kerusakannya itu tidak ditanggulangi dengan baik atau bagaimana, Pak? Ya ini kan kayak deret ukur dan deret hitung ya. Jadi karena rob itu kan tanpa kompromi ya, dan airnya asin dan sebagainya. Jadi ya itu mungkin ya analisa saya biaya perawatannya sudah besar pun tidak ngoyak gitu loh. Ya, tidak ngoyak kalau rob itu memang alam ya. Itu makanya kan terus akhirnya kan ditinggikan dan dicor. Sekarang di Pantura yang reguler itu Pemalang Batang, Pemalang Pekalongan itu kan ditinggikan lagi. Jadi kalau menurut saya ya kejar-kejaran dengan alam. Ya ini kan kalau bicara alam semesta itu kan rangkaian panjang. Jadi ya ulah manusia katakanlah karena sedimentasi, karena membuang sampah dan sebagainya. Itu kan salah satu konsekuensi dari air laut naik dan sebagainya. Itu kan panjang, ceritanya kan panjang. Jadi kalau menurut saya, kalau yang Pantura itu kan kebetulan jalan nasional. Jadi logikanya dananya itu lebih tersedia lah dibanding provinsi dan kabupaten kota. Kalau kabupaten kota kan sesuai dengan PAD-nya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing kan tidak sama. Jadi ada istilahnya misalnya kan dari Jawa Timur itu bisa tidur nyenyak masuk Jawa Tengah terus bangun karena jalannya rusak. Itu kan anekdot atau satir itu yang kadang-kadang Jawa Tengah dilakukan. Tapi ketika kita kembali bicara pendapatan daerah, Jawa Timur 2 kali kita, Jakarta Jawa Barat 3 kali kita misalnya. Itu kan juga kemampuannya juga terbatas. Ya, dengan 35 kabupaten kota itu kan kadang-kadang mereka nggak tahu bahwa ini jalan kabupaten, ini jalan provinsi. Itu kan makanya kan dalam hal ini kan semua ditumpukan kepada gubernur kan ya tidak fair juga. Itu makanya kalau itu kan jalan provinsi. Itu jalan negara. Kalau jalan nasional itu kan prosedurnya juga beda dengan jalan provinsi. Bicara jalan provinsi punya 35 kabupaten kota, itu kan antar kabupaten itu kan sudah menurut saya yang jalan provinsi sudah agak lumayan. Dan itu ada tulisannya jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasional kan ada label-label semacam itu. Itu untuk menggambarkan bahwa orang itu harus tahu persoalan lah. Jadi terutama kalau kita bicara karena panjang jalan itu lebih banyak kabupaten kota. Kalau menurut saya memang problemnya itu di kabupaten kota. Karena antar kecamatan itu bayangkan, antar kecamatan itu kan coba bisa kita lihat itu kan APBD-nya APBD kabupaten kota. Ya kalau kabupaten kota itu katakanlah kayak daerah berpendapatan yang relatif bagus itu kan juga ada kebijakan ekonomi politik anggaran. Jadi artinya mana dulu yang akan dikejar. Kadang-kadang kan pengambil keputusan kadang-kadang kan kepengin monumental ya. Masa saya akhirnya membangun fisik, bangun gedung atau bangun apa yang tidak ada kaitannya dengan jalan. Nah itu kan menurut saya kan jalan itu kan paling vital, menghubungkan antar orang, menghubungkan barang dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ya ini kritik yang yang positif menurut saya itu kadang-kadang ada kecenderungan tokoh itu kan kepengin meninggalkan legasi monumental. Jadi saya ingat persis itu PRPT, Anda bayangkan itu Taman Mini Jawa Tengah itu diresmikan hari Rabu, hari Jumat berikutnya itu sudah ganti gubernur yang berikutnya itu tidak konsen ke itu, dia malah misalnya bangun TVRI waktu itu, TVRI sudah juga pejabat berikutnya bangunnya Dono Hudan sama Masjid Agung, Masjid Jawa Tengah. Lah ini kan ya memang ada kecenderungan semacam itu. Lah ini kan politik anggaran, Mas. Nah, politik anggaran juga mestinya DPR yang kontrol. So bayangkan PRPP Taman Mini Jawa Tengah itu luar biasa loh, Mas. Tapi apa gaungnya kan nggak ada. Nah ini kebijakan masing-masing kepala daerah kadang-kadang tidak nyambung. Nah ini kalau menurut saya politik anggaran juga perlu. Makanya perlu ada dapil-dapil itu. Jadi kalau anggota dewan lewat jalan itu ada kecenderungan nama. Karena dia ketika membagi anggaran dia bisa ngomong. Ya kan begitu. Tapi kalau di daerah itu tidak ada anggota dewan, coba Anda
Anda keliling nanti lah ini kan masa pemilu ya. Jadi kalau di daerah itu tidak ada anggota dewan yang jadi, kita tunggu. Pasti pembangunan infrastruktur yang dari anggaran APBD setempat itu biasanya ketinggalan. Nah ini juga problem. Jadi peran media apalagi sekarang ditambah media sosial. Kalau menurut saya ikut menjaga. Jadi sepanjang di situ tidak ada anggota dewannya, itu beda dengan daerah yang ada anggota dewan. Coba lihat. Nah ini kan akhirnya larinya apa? Ke politik anggaran. Nggak ada yang mengusahakan, nggak ada yang memperjuangkan. Kan akhirnya begitu. Terakhir Pak Ujo, ini bisa sekalian menanggapi komentar ya Pak ya, sebagai penutup kita singkat saja. Ini dari Pak Maulidin, harusnya pemerintah dari pusat sampai daerah tingkat 2 tuh koordinasinya jalan dalam pembangunan infrastruktur. Bukannya pas rusak malah salah-salahan. Ini tanggapannya gimana Pak, singkat saja? Setuju saya, memang harusnya kolaborasi, tidak sekedar koordinasi. Harus kolaborasi. Jadi artinya kolaborasi begini. Anggaran nasional, anggaran APBN, oke. Dia jatuh di APBD 1 atau APBD 2. Nah itu kan kolaborasi bisa. Jadi misalnya mengambil materialnya dari daerah setempat, tenaga kerjanya dari daerah setempat, itu namanya kolaborasi. Nah itu kalau menurut saya itu, jadi akhirnya partisipasi muncul. Aku ikut bangun kok. Aku ikut bangun jalan ini lah. Jadi kalau menurut saya sekarang tidak koordinasi, tidak sekedar komunikasi koordinasi, tapi sudah kolaborasi. Artinya apa? Setara, Mas. Baik. Jadi aku punya uang tapi tidak punya tenaga kerja kan sama. Saya punya tenaga kerja tidak punya uang kan sama. Jadi kalau menurut saya kolaborasi itu tidak jadi semua penting dan setara, saling menghormati, saling memahami. Berarti kolaborasi memang penting itu ya Pak ya, kuncinya di situ ya. Oke. Baik. Koordinasi. Baik, terima kasih Pak Pujo atas waktunya. Sama-sama. Karena keterbatasan waktu kita akhiri saja di sini. Selamat siang Pak, selamat beraktivitas. Selamat siang. Makasih. Demikian pendengar, pengamat kebijakan publik dari STIE Semarang, Pujo Rahayu Risan.